menyampaikan penyuluhan tentang nutrisi pada ibu hamil postpartum atau setelah melahirkan dengan masalah menyusui. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan dan masalah-masalah apa saja selama menyusui. Nutrisi adalah asupan makanan yang mengandung gizi. Kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui itu meningkat sebanyak 25% karena berguna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Kemudian untuk mencegah terjadinya anemia atau malnutrisi pada ibu setelah melahirkan. Kemudian yaitu untuk menunjang tumbuh kembang bayi serta untuk memproduksi ASI yang banyak. Kemudian nutrisi apa saja sih yang dibutuhkan atau yang harus dikonsumsi pada ibu setelah melahirkan? Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu nasi, jagung, kentang, sagu seperti itu. Kemudian makanan yang mengandung lemak seperti mentega, keju. Kemudian protein itu ada dua, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian protein hewani itu seperti daging, ikan, telur seperti itu. Dan sayur serta buah, terutama sayuran hijau yang bertujuan untuk meningkatkan ASI dan melancarkan BAB pada ibu. Kemudian vitamin dan suplemen, zat besi atau penambah darah, kemudian asam folat untuk kecerdasan anak, serta vitamin B, serta mengkonsumsi banyak minum air putih. Yang berikutnya yaitu masalah menyusui. Masalah menyusui dapat dimulai sebelum persalinan, pada masa pasca persalinan, dan pada masa persalinan lanjut. Macam-macam masalah menyusui yaitu puting susu terbenam. Pada keadaan puting susu lecet dapat dilakukan tindakan yaitu olesi puting susu dengan ASI terlebih dahulu. Kemudian jika puting susu sakit dapat diistirahatkan sementara kurang lebih 1 kali 24 jam ya ibu, dan sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan ataupun alat pompa. Kemudian yang kedua yaitu puting susu bengkak. Payudara penuh berisi ASI dengan payudara bengkak itu berbeda. Pada payudara yang penuh ASI terasa berat pada payudara, panas, keras bila dihisap keluar ASI, dan ibu tidak mengalami demam. Sedangkan pada payudara yang bengkak yaitu payudara odim atau bengkak, sakit, puting susu keras bila dihisap tidak mengeluarkan ASI, dan badan demam beberapa hari. Itu semua dapat terjadi dikarenakan produksi ASI yang meningkat dan terlambat menyusui dini. Kemudian untuk mengatasi puting susu bengkak yaitu dapat dilakukan kompres hangat atau dingin untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian ibu harus rileks dan lakukan pijatan ringan pada payudara. Kemudian yang ketiga yaitu masitis atau peradangan payudara atau abses payudara, yaitu payudara menjadi merah, bengkak dan terkadang nyeri ataupun panas. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan yaitu kompres dengan air hangat ataupun panas dan lakukan pijatan di sekitar payudara, serta jika terjadi abses sebaiknya payudara yang sakit tidak disusukan atau bisa diperiksakan ke dokter. Begitu ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik ibu, kalau begitu sekian penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.